Jutaan tahun lalu, sebelum manusia hadir, bumi adalah kerajaan makhluk raksasa. Dari hutan purba yang hijau lebat, dataran luas yang panas, hingga rawa-rawa gelap yang lembab, para penguasa bumi itu hidup dengan gagah dan menakutkan. Bayangkan, seekor Tyrannosaurus Rex dengan tinggi hampir 6 meter dan panjang lebih dari 12 meter. Rahangnya lebar, giginya setajam belati, mampu menghancurkan tulang dalam sekali gigitan. Di sisi lain, Brachiosaurus menjulang hingga 25 meter, setinggi gedung 8 lantai, dengan leher panjang yang meraih pucuk pepohonan untuk mencari makan. Sedangkan kawanan Velociraptor, meski hanya setinggi anjing besar, lincah, cerdas, dan berburu dalam kelompok, menjadikannya pemburu yang lebih berbahaya daripada sekedar ukurannya. Mereka bukan sekedar binatang, mereka adalah raksasa yang melambangkan kebesaran alam, diciptakan dalam bentuk yang mengagumkan sekaligus menakutkan. Ribuan tahun lalu setelah dunia mereka musnah, sisa-sisa tulang dan cakar yang membatu tersimpan di perut bumi. Fosil-fosil itu adalah potongan kisah yang beku dalam waktu, seakan bumi menyembunyikan rahasia para raja yang telah lama hilang. Di gurun tandus dan bebatuan gersang, para ilmuwan menemukan kerangka yang tersusun seperti puzzle raksasa. Bayangkan, dunia purba pun perlahan terungkap. Dari goresan gigi pada tulang, dari jejak kaki yang membatu, kita bisa melihat kembali bagaimana pradinosaurus berjalan, berburu, hingga saling bertarung. Namun, di balik semua temuan itu, satu kesadaran muncul. Bumi pernah dikuasai makhluk yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada manusia. Dunia dinosaurus adalah panggung megah yang penuh pertarungan. Kawanan Triceratops dengan tanduk tajam berlari menyelamatkan diri dari amukan T-Rex. Seekor Spinosaurus lebih panjang dari bus kota menyelam ke sungai untuk memangsa ikan raksasa. Namun, di tengah kerasnya dunia itu juga ada momen kehidupan yang penuh keajaiban. Induk Stegosaurus menjaga telurnya dengan sabar dari predator. Sementara kawanan Brachiosaurus berjalan melintasi sungai dengan tubuh raksasa mereka, menciptakan getaran di tanah setiap langkahnya. Mereka hidup dalam siklus alam yang brutal namun indah, di mana kekuatan, insting, dan kasih sayang berpadu menjadi satu. Sekitar 66 juta tahun lalu, kerajaan dinosaurus runtuh. Teori paling terkenal menyebut meteor raksasa jatuh di semenanjung Yucatan, menciptakan ledakan dahsyat, menutupi langit dengan debu, menurunkan suhu bumi secara drastis. Namun ada pula yang percaya pada teori letusan gunung berapi raksasa yang meracuni udara, atau perubahan iklim yang perlahan memusnahkan mereka. Hingga kini, kepunahan dinosaurus tetap menjadi misteri besar. Apakah karena satu bencana besar atau serangkaian malapetaka yang saling menimpa? Setiap fosil yang digali justru membuka misteri baru. Bagaimana seekor makhluk sebesar Brachiosaurus bisa bertahan hidup dengan tubuh yang beratnya lebih dari 80 ton? Bagaimana Velociraptor mengembangkan kecerdasan luar biasa, hampir menyerupai kecerdikan hewan modern? Dan yang paling mengguncang, apakah dinosaurus benar-benar punah? Sebagian ilmuwan percaya bahwa burung-burung modern adalah keturunan langsung mereka, warisan hidup dari para penguasa purba. Seekor merpati di kota besar atau seekor elang yang terbang tinggi di langit bisa jadi adalah bayangan kecil dari kejayaan nenek moyang mereka yang raksasa. Indonesia, negeri yang kini kita pijak, ternyata juga menyimpan kisah jejak para raksasa ini.
Di pulau-pulau yang kaya gunung dan hutan, pernah ditemukan jejak-jejak fosil yang menyerupai peninggalan makhluk purba. Batu besar dengan cekungan yang menyerupai tapak raksasa, cerita rakyat tentang naga yang menguasai gunung, hingga legenda makhluk besar di pedalaman. Sering dikaitkan dengan bayangan masa ketika dinosaurus mungkin pernah menjelajah wilayah ini. Apakah benar dinosaurus pernah meninggalkan jejak di Nusantara? Ataukah semua itu hanyalah tafsir manusia terhadap alam yang misterius? Pertanyaan itu tetap menggantung, meninggalkan rasa penasaran yang sulit dijawab. Dinosaurus bukan hanya milik sains, mereka juga hidup dalam imajinasi manusia. Dari mitos naga yang tercatat dalam cerita rakyat di berbagai bangsa, hingga kisah-kisah modern di layar lebar. Bayangkan, raksasa ini selalu memikat dan menakutkan. Ada rasa kagum sekaligus gentar, seolah manusia menyadari betapa kecil dirinya dibandingkan dengan para penguasa bumi di masa lalu. Dan mungkin rasa takut pada naga adalah sisa ketakjuban nenek moyang kita terhadap fosil-fosil yang mereka temukan tanpa mengerti asal-usulnya. Kehadiran dinosaurus tidak hanya berhenti pada penemuan fosil. Dunia modern kembali menghidupkan melalui film, serial televisi, dan wahana hiburan. Dari film legendaris seperti Jurassic Park, dinosaurus diproyeksikan dengan detail luar biasa. Gigi yang berkilat, raungan yang mengguncang, hingga adegan kejar-kejaran yang menegangkan. Visualisasi itu membuat dinosaurus terasa nyata, seolah kembali bangkit dari kubur fosil mereka. Tak hanya di layar lebar, dinosaurus juga hadir dalam bentuk mainan anak-anak, souvenir, buku, hingga game modern. Bahkan taman hiburan bertema dinosaurus dibangun di berbagai belahan dunia, memungkinkan pengunjung merasakan sensasi berjalan di antara raksasa purba. Maka tak heran, dinosaurus bukan lagi sekedar makhluk prasejarah, melainkan ikon budaya global yang terus hidup dalam imajinasi manusia melampaui batas zaman. Kini, dinosaurus hanya hidup dalam kerangka museum, gambar, dan imajinasi. Tetapi, di hutan-hutan lebat yang belum terjamah, di samudra dalam yang masih gelap, benarkah mereka sudah benar-benar hilang? Sejarah menunjukkan banyak makhluk yang dianggap punah ternyata masih ditemukan hidup. Apakah dinosaurus juga menunggu di balik tirai waktu? Ataukah mereka telah mewariskan bentuk baru yang kini kita kenal sebagai burung? Mungkin para raksasa itu tidak sepenuhnya mati. Mereka hanya tertidur panjang, menunggu satu hari untuk kembali mengguncang dunia. Jangan beranjak dari channel Anda, karena Tabir Cerita akan kembali dengan cerita yang tak kalah membuat decak kagum. Naga, jejak penguasa purba yang menghilang.